Oke, nah jadi materinya itu tentang minimasi DFA. Suatu DFA itu bisa saja dibentuk ya, tidak efisien atau memiliki jumlah state atau jumlah fungsi transisi yang berbeda gitu ya. Tetapi dia merepresentasikan penerimaan bahasa yang sama. Nah, jadi misalkan di sini ada M dengan M aksen. Nah, itu dua-duanya adalah DFA, tetapi memiliki diagram transisi yang mungkin berbeda. Dan kalau kita lihat tabel transisinya nanti juga akan berbeda. Tapi sebenarnya dua DFA ini dia merepresentasikan kriteria bahasa yang sama gitu. Jadi misalkan DFA-nya tentang string biner yang jumlah 0 dan satunya itu genap gitu. Nah, mungkin di DFA yang pertama, yang di M gitu ya, itu jumlah transisinya ada sebanyak 5 misalkan. Jumlah state-nya gitu. Nah, terus kalau di M aksen jumlah state-nya ternyata ada 7. Nah, jadi lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama benar ketika merepresentasikan penerimaan bahasa yang tadi gitu. Jadi kalau misalkan dicek di masing-masing DFA, itu hasil akhirnya akan sama. Apakah sama-sama diterima atau sama-sama ditolak. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada suatu DFA yang mungkin belum efisien gitu ya dalam pembentukannya ya, jadi state-nya terlalu banyak gitu, itu bisa kita minimalkan. Kita bisa minimalkan. Nah, di sini idenya ini ada berkaitan dengan equivalent class. Nah, mungkin kalian yang sudah belajar matematika diskrit ada suatu relasi ekuivalen. Ya, relasi ekuivalen itu relasi yang bersifat apa? Bersifat refleksif, simetri dan transitif ya. Nah, jadi itu kita bisa berlakukan itu ke himpunan state. Nah, jadi state 1 dengan state yang kedua ya, itu memiliki relasi ekuivalen. Nah, relasinya nanti bentuknya seperti apa, nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, jadi awal mulanya kita punya himpunan state DFA yang akan diminimalkan, yaitu himpunan key. Nah, kita akan mempartisi key ini menjadi ekuivalen kelas ya, kelas-kelas yang ekuivalen. Nah, setiap satu kelasnya itu nanti akan saling berelasi secara ekuivalen ya. Oke, dan kemudian gabungkan semua state yang berada di ekuivalen kelas yang sama. Nah, jadi idenya setelah nanti kita melakukan ini ya, partisi gitu ya. Awal mula mungkin kita partisinya jadi dua himpunan. State yang merupakan final state dan state yang bukan final state. Nah, nanti akan ada proses induksi, kita akan lakukan pemecahan dari setiap kelasnya. Nah, kalau misalkan sudah tidak bisa dipecah lagi, nah nanti hasil akhirnya itu akan mungkin saja akan ada suatu bagian yang isinya itu lebih dari satu state. Nah, itu yang akan menjadi satu kesatuan state yang baru untuk di DFA hasil minimalnya. Oke, mungkin kalau misalkan baru dari sini belum terlihat gitu ya, bentuknya nanti meminimalkannya seperti apa, mungkin kita akan lihat definisi ini dulu, definisi ekuivalen relasinya. Jadi misalkan kita punya state P dengan state Q yang ada di DFA-nya. Nah, maka P ini berelasi ekuivalen dengan Q ya. Ini relasinya simbolnya garis 3 ya, seperti sama dengan, tapi ini ekuivalen ya. Maka ini P berrelasi dengan Q jika untuk semua W anggota sigma bintang, artinya di sini W ini adalah string yang dibentuk dari alfabet ini ya, alfabet sigma ya. Dan ini panjangnya juga bisa berapapun karena di sini closure. Nah, jika untuk semua W ini maka memenuhi seperti ini. Delta topi P, W itu anggota di suatu himpunan F. Nah, di sini himpunan F-nya kita bisa katakan dia himpunan state gitu ya, tapi tidak harus final state sebenarnya. Jadi di sini anggap saja F itu suatu himpunan gitu ya. Nah, jadi dia berelasi dalam suatu himpunan F. Nah, jadi delta topi P, W ada di F jika dan hanya jika delta topik Q, W itu juga ada di F. Nah, artinya gimana?
Artinya kalau misalkan suatu state P dengan state Q itu, eee, ini ya, kalau misalkan dia berelasi ekuivalen, maka kalau misalkan kita ngambil string apapun, terus kita mau jalankan string itu dari masing-masing state P dan Q gitu ya, itu nanti akan berakhirnya di state yang, memiliki kelas yang sama gitu. Nah, contohnya misalkan gini, ini kan ada state P, lalu kita coba jalankan string W, ternyata hasilnya itu adalah state R gitu misalkan ya. Jadi delta topi P, W itu adalah R hasilnya. Nah, sementara itu delta topi Q, W itu hasilnya adalah S. Nah, jadi berhentinya itu di state S. Nah, ini kan sebenarnya terlihatnya berbeda ya. Yang P ini tadi kalau dikasih W berhentinya di R, tetapi kalau yang Q dikasih W, dijalankan gitu, dia berhentinya di S. Nah, asalkan R dengan S-nya itu, keduanya itu berada di dalam himpunan F, maka dia akan berelasi ekuivalen. Nah, jadi kalau misalkan R-nya itu ada di dalam F dan S-nya juga ada di dalam F, itu akan berelasi ekuivalen. Tapi kalau misalkan tidak ada di F, maksudnya satunya mungkin di F, tapi satunya di yang lain gitu ya. Nah, jadi berbeda. Nah, itu jadi tidak ekuivalen. Nah, berarti kan kalau seperti itu, kita harus tahu dulu ya F-nya ini isinya apa sebenarnya. Nah, jadi ketika kita mau mendefinisikan relasi ekuivalen P dengan Q gitu ya, berarti kan kita perlu tahu nih isi dari F-nya ini apa gitu. Nah, itu yang nanti akan diperlihatkan di proses induksinya ya, setelah ini. Oke, yang penting kita tahu relasi ekuivalennya itu definisinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita butuh pemahaman tentang partisi himpunan Q-nya seperti apa. Oke, jadi kelas-kelasnya itu seperti apa. Jadi awal mula kan kita punya DFA ya, Deterministic Finite Automata, yang ingin kita minimalkan gitu. Nah, dari DFA itu kan ada himpunan state-state-nya yang kita notasikan dengan Q. Nah, Q ini akan kita partisi ke kelas-kelasnya. Nah, itu kita notasikan dengan kelas C1, kelas C2, kelas C3, sampai kelas CK gitu. Jadi ada K kelas ya di sini. Nah, C1 ini bisa jadi nanti isinya ada satu state gitu ya. Entah bisa juga ada 2 state atau 3 state ya, seterusnya ya. Yang jelas, ini kalau misalkan kelas-kelas ini digabungkan, itu akan menjadi himpunan Q ini sendiri. Dan ini kalau misalkan diiriskan satu sama lain kelasnya, itu adalah himpunan kosong. Nah, jadi tidak mungkin ada suatu state yang terletak di dua kelas yang berbeda gitu. Nah, itu kan definisi partisi ya. Bagaimana kalian mempartisi suatu himpunan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, itu kan setiap bagian-bagiannya itu kan tentunya punya anggota-anggotanya gitu ya. Nah, anggota di suatu kelas itu nggak mungkin dia eh, termasuk di anggota kelas yang lain gitu ya. Jadi hanya ada di satu kelas itu gitu, satu anggota yang sama ya tentunya. Nah, secara notasinya seperti ini. Jadi sedemikian sehingga untuk setiap P anggota CI, artinya P ini terletak di kelas CI, dan misalkan Q-nya itu terletak di kelas CJ, kalau seandainya P itu berelasi ekuivalen dengan Q, maka haruslah I itu sama dengan J. Nah, kalau dalam hal ini, ya, ini kan relasi ekuivalennya apa? Eh, ini ya, I sama J itu kan indeks dari kelasnya ya. Nah, jadi kalau misalkan P itu berelasi sama Q, artinya kelasnya si P itu sama dengan kelasnya si Q gitu. Jadi dia berelasi kalau dia sama kelas gitu ya. Oke, sebenarnya ini juga sama dengan yang atas ya. Ini kan P dengan Q berelasi kalau dia terletak di suatu himpunan F. Nah, dalam hal ini himpunan F-nya itu kelas-kelasnya ini ya. Ini hanya apa? Kalau yang ini secara umum yang atas. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke kelas-kelas yang ada di himpunan state-nya ini ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu ya tadi tentang relasi ekuivalen ya. Nah, sekarang eh, bagaimana kita bisa ini ya menemukan pasangan-pasangan state yang tidak ekuivalen gitu.
Atau definisinya apa untuk yang tidak ekuivalen? Kalau tadi kan yang ekuivalen ya. Nah, jadi kita identifikasi pasangan-pasangan yang tidak ekuivalen, misalkan P, Q. Nah, bukti bahwa P dan Q itu tidak ekuivalen adalah terdapat ya sebuah string W anggota di sigma closure ya. Sedemikian sehingga salah satu dari delta topi P, W dan delta topi Q, W itu berakhir di final dan yang lainnya itu tidak. Oke. Oke, mungkin ini kalau misalnya kita ambil secara umum ya, jadi sebenarnya tidak harus berkaitan dengan final state atau tidak. Jadi asalkan delta topi P, W itu hasilnya apa gitu ya, hasilnya suatu state, dan delta topi Q, W itu juga hasilnya suatu state. Seandainya state itu tidak terletak di satu kelas yang sama, nah maka P dan Q-nya tidak ekuivalen gitu. Nah, itu intinya sih seperti itu ya secara umum ya. Kalau di sini dia mengatakan satunya di final, satunya tidak. Tapi kita bisa perumum ini untuk suatu himpunan gitu ya, atau untuk suatu kelas. Gitu. Jadi minimal ada aja satu ini ya, satu string gitu ya. Jadi W itu kan simbol dari string ya di sini ya. Nah, jadi misalkan suatu state P itu kita berikan string W, kita jalankan ya, mulai dari P nanti akan berakhir di state apa gitu ya. Misalkan di state R, kemudian untuk yang delta topi Q, W itu misalkan berakhirnya di state S. Nah, seandainya state R dengan state S itu tidak terletak di himpunan yang sama atau di kelas yang sama, ya artinya mereka tidak berrelasi ekuivalen ya antara P dengan Q itu gitu. Nah, itu secara umum kita bisa katakan seperti itu. Oke, nah di sini kenapa ada definisi relasi ekuivalen yang ada indeks I-nya? Nah, ini karena nanti dalam proses minimasi itu kita akan lakukan secara induksi. Jadi ada tahapan langkahnya. Nah, I ini dia menyatakan relasi ini terjadi di langkah keberapa, yaitu ke I. Dan nilai I itu nanti akan berkaitan dengan ini ya, maksimal dari state-nya sebenarnya ini. Maksimal dari state dan panjang dari W-nya itu kita bisa menguji panjang dari W-nya itu yang kurang dari atau sama dengan banyaknya state-nya. Nah, jadi ini definisi formalnya seperti ini. Ini sama kan ya, seperti yang tadi ya. Kalau ini ada di F, maka ini ada di F juga untuk yang ekuivalen. Oke, ini mengartikan bahwa P dan Q ekuivalen sampai panjang I. Oke, mungkin kalau yang ini masih abstrak ya, karena kita pakai notasi seperti ini. Nah, akan terlihat jelas dengan contoh yang berikut ini. Oke, mungkin kita lihat algoritmanya dulu ya. Nah, jadi di sini awalnya kita punya himpunan state key. Nah, di tahap 0 atau di langkah 0, langkah awal ya, kita bagi dua himpunan key-nya. Jadi dua kelas, yaitu kelas C1 dan kelas C2. Nah, kelas C1-nya kita bisa ambil dari state-state yang merupakan final state. Karena dia DFA itu kan pasti ada final state-nya ya. Nah, itu kita himpunkan final state-nya di F gitu ya, atau di C1 untuk yang ini. Nah, kemudian C2 ini adalah himpunan state yang bukan final state. Nah, itu kita himpunkan di sini. Nah, kalau initial state itu juga bergantung dengan DFA-nya. Kalau misalkan di dalam DFA-nya itu initial state-nya itu juga termasuk final state. Nah, jadi dia letaknya akan ada di sini ya, initial state itu ya. Nah, tapi kalau misalkan initial state-nya bukan final state, nah dia letaknya ada di sini. Oke. Nah, ini kita dapatkan ini di langkah 0. Nah, selanjutnya di langkah induksinya ya. Di sini kita tentukan relasi ekuivalen antara P dengan Q gitu ya. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap ini alfabet, simbol yang ada di alfabet, jadi kalau misalkan alfabetnya isinya 0 sama 1, berarti ya 0-nya kita cek dan 1-nya kita cek juga gitu ya. Dia akan memenuhi ini, delta P, A itu berelasi ekuivalen atau tidak gitu ya, dengan delta Q, A. Nah, nanti dari sini kita akan memecah kelas-kelas yang ada di sebelumnya, di tahap sebelumnya,
menjadi kelas-kelas yang baru lagi. Mungkin ini C1 bisa kita pecah jadi C3, C4. Nah, mungkin C2 bisa kita pecah jadi C5, C6 gitu ya. Nah, ini jadi proses ini sebenarnya tujuannya itu untuk memecah kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya. Nah, ketika tidak terjadi pemecahan kelas-kelas lagi, jadi tidak terbentuk kelas yang baru, nah itu prosesnya akan berhenti. Jadi kita sudah mendapatkan kelas-kelasnya yang sudah efisien ya, yang sudah finalnya gitu. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Dan proses ini akan berulang itu maksimal sebanyak banyaknya state yang ada di key. Jadi kalau banyaknya state yang ada di key ini ada 10, berarti ya maksimal itu akan berhenti di 10 langkah gitu ya. Tapi bisa saja kurang dari 10 itu sudah berhenti. Nah, algoritma ini akan kita pakai di contoh berikut ya. Nah, jadi di sini ada DFA seperti ini. Ini yang akan kita minimalkan. Mungkin di sini sudah tertulis seperti ini ya, jadi agak kurang jelas untuk dipahami. Jadi saya coba tuliskan di sini saja. Oke, terlihat ya ini ya. Oke, iya terlihat ya. Oke, nah jadi eh suara saya masuk kan ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Nah, jadi langkah awalnya ketika kita diminta untuk melakukan minimasi DFA ya seperti ini, yang diberikannya itu berupa diagram ya, diagram transisi, akan lebih mudah kalau kita buat tabel transisinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk membuat kelas ekuivalennya nanti. Nah, caranya di sini kita bisa tuliskan ya. Ini state-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, terus di sini himpunan simbol yang ada di alfabetnya itu ada 0 sama 1. Oke. Kalau misalkan kamu ini ya bingung ya, ini kasih key aja juga boleh ya. Jadi key 1, ini key 2 gitu ya. Key 3, ini key 4, key 5, key 6. Nah, ini. Terus ini 0 dengan 1. Oke. Nah, terus kalian ini buat ya, yang jadi initial state itu adalah key 1, ini kamu kasih tanda panah gini. Terus yang jadi final state-nya itu 3 dan 4 ya, ini kamu kasih simbol bintang ya, ini mengartikan dia final state. Ya, nah, terus tinggal dibuat aja. Kalau misalkan 0, key 1 dikasih 0, dia ke ketiga ya, berarti di sini tulis ketiga. Bentar, key 2 sorry. Key 2 ya. Kalau dikasih 1 dia ke key 3. Terus kalau key 2 dikasih 0 ke key 1. Key 2 dikasih 1 ke key 4. Lalu di key 3 dikasih 0 looping ke key 3 juga. Dikasih 1 dia ke key 4. Lalu dari key 4 dikasih 0 ke key 2. Lalu dikasih 1 ke key 3 ya. Oke. Kalau dari key 5 dikasih 0 dia ke ini looping. Di key 5 juga. Dikasih 6 dia ke key 3. Nah, dari key 6 dikasih 0 ke key 5 dan yang terakhir kalau dikasih 1 ke key 3. Oke, sudah benar ya ini ya. Oke, nah kalau sudah benar, sekarang tugasnya kita melakukan ini ya di tahap satunya ya, di tahap 0. Langkah 0 itu kita akan membagi kelasnya ini jadi 2 bagian ya. Nah, di sini aja. Oke. Jadi misalkan di sini kita tulis langkah 0. Nah, di langkah 0 ini oke, mungkin tipsnya gini ya. Jadi kalau kita lihat di slide ini kan kelasnya sudah diberikan nama ya, C1, C2 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan supaya tidak membingungkan, karena kan kita akan memecah kelas ini
mungkin bisa jadi beberapa kelas di bawahnya gitu. Nah, di dalam prosesnya bisa saja kita tidak menuliskan nama kelasnya dulu. Jadi hanya menuliskan isi dari anggota kelasnya ya, isi dari kelasnya. Jadi awalnya kita bagi jadi dua, yang sebelah sini misalkan yang bukan final state, yang sebelah satunya ya, kelas yang satunya itu yang final state. Oke. Nah, yang bukan final state itu ada Q1, Q2, Q5 dan Q6 ya. Ada 4. Oke, kalau mau tulis 1 2 3 4 juga boleh ya. Tapi ya udah saya pakai Q1 aja. Q1, Q2, Q5 ya. Q5, Q5 dan Q6 itu adalah himpunan yang bukan final state ya. Ini yang bukan final state. Terus kalau yang di sini itu yang final state. Sebenarnya kalian tidak harus menuliskan yang ini dulu ya. Jadi ini bebas. Yang penting kita bagi duanya menjadi dua bagian ini. Satunya yang final state, yaitu Q3 dengan Q4. Nah, ini di langkah 0. Nah, sebenarnya tugas kita itu kita ingin memecah kelas-kelasnya. Nah, sementara ini kan kita baru ada dua kelas ya. Ini kelas yang bukan final state sama kelas yang final state. Nah, bagaimana kita ingin melakukan pemecahan kelas-kelasnya? Nah, kita akan coba di sini ya. Nah, misalkan di sini awal mulanya kita akan memecah kelas ini. Di sini kita lihat ada Q1 gitu. Q1. Oke. Nah, Q1 ini sekarang kita mau bandingkan dengan Q2. Kira-kira Q1 sama Q2 ini akan berpisah kelas atau tidak gitu. Nah, jadi tugas kita itu untuk mengecek apakah pasangan state ini akan berpisah atau tidak gitu ceritanya. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama kamu lihat baris Q1 ya. Baris Q1 kan yang ini ya. Nah, dengan baris Q2 nih yang ini. Nah, kalau misalkan dia dikasih 0, itu hasilnya apa? Q2 ya di sini ya. Kalau Q1 dikasih 0. Nah, kalau Q2 dikasih 0, hasilnya adalah Q1. Nah, hasil dari pemetaan mereka ini ketika dikasih 0, itu satunya yang ini Q2, yang ini Q1. Nah, Q2 dengan Q1 ini hasilnya ini itu terletaknya di satu kelas atau tidak di tahap yang sebelumnya. Nah, di sini. Di langkah 0, langkah yang sebelumnya. Nah, ternyata dia terletak di satu kelas gitu ya, di langkah 0-nya. Nah, artinya kalau dia terletaknya di satu kelas, kita belum cukup bukti ini untuk bisa memecahkan atau memisahkan si Q1 sama Q2. Oke, jadi sebenarnya tugas kita itu mencari ini ya, mencari alasan atau mencari bukti ya atau satu hal gitu ya, yang bisa memisahkan si Q1 dengan Q2. Nah, ini kita belum bisa nih dengan bantuan ini. Oke, berarti kita coba yang lain. Jadi kita cobanya untuk semua kolomnya atau semua simbolnya. Nah, tadi kan baru 0 ya. Sekarang coba yang 1. Q1 kalau dikasih 1 itu adalah Q3. Q2 kalau dikasih 1 adalah Q4. Nah, Q3 dengan Q4 kalau berdasarkan langkah sebelumnya, dia terletaknya di satu kelas atau tidak nih? Nah, ternyata terletaknya di satu kelas ya. Oke, nah berarti kita tidak memiliki bukti juga nih. Ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk memisahkan si Q1 sama Q2. Nah, karena kita sudah meninjau semua simbolnya ya, 0 dengan 1, untuk mengecek apakah bisa gitu untuk memisahkan Q1 sama Q2. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, akibatnya ya kita akan meletakkan Q1 dengan Q2 ini di kelas yang sama juga di tahap yang ini, yaitu di sini kita tuliskan Q2 seperti itu. Nah, jadi dia masih berteman atau masih terletak di satu kelas dengan ya Q1 ya. Nah, sekarang tugas kita mengecek nih. Tadi kan Q1 sama Q2 udah ya. Nah, sekarang dengan Q5. Nah, Q5 ini kita mau ngecek yang mana? Misalkan kita mau ngecek Q1 dengan Q5. Apakah mereka itu
akan berpisah atau tidak gitu ya di langkah yang ini gitu. Nah, kita cek lagi. Kita cek di sini. Misalkan di sini ada Q1 lalu dengan Q5. Nah, Q1 dengan Q5 di sini kalau dikasih 0 ini Q2, kalau dikasih 0 di sini Q5. Q2 dengan Q5 itu di langkah sebelumnya ini ya terletak di satu kelas yang sama. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu untuk memisahkan Q1 dengan Q5 ini ya. Nah, sekarang kalau Q1 dikasih 1 itu Q3, Q5 dikasih 1 itu Q3. Nah, berarti tentunya sama ya. Kalau misalkan sama pasti dia ya satu kelas. Yaitu di sini kan. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan si Q1 dengan Q5 ini ya. Ini berarti masih terletak di satu kelas. Nah, kalau misalkan Q1 dengan Q5 itu ternyata masih di satu kelas, dan tadi Q1 dengan Q2 juga terletak di satu kelas, nah menggunakan sifat ekivalen ya, relasi ekivalen, pasti Q2 dengan Q5 juga terletak di satu kelas ya. Itu sifatnya transitif dan simetrinya ya kita gunakan di sana. Nah, jadi akibatnya Q1, Q2, dan Q5 itu terletak di satu kelas yang sama juga. Oke. Mungkin masih belum terlihat ini ya, masih belum kelihatan karena belum ada yang berpisah kelas di sini. Oke, mungkin nanti kita coba teruskan dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan Q6. Q1 ini mau kita bandingkan nih dengan Q6 ini kira-kira masih terletak di satu kelas atau harus berpisah kelas di sini. Nah, jadi di sini kita punya Q1, kita juga punya Q6 ya. Nah, kalau kita berikan simbol 0, Q1 ini akan menjadi Q2, terus Q6-nya akan menjadi Q5. Q2 dan Q5 itu masih terletak di satu kelas yang sama, jadi belum bisa kita gunakan ya sebagai alasan untuk memisahkannya. Sekarang kita coba kalau dikasih 1. Q1 dikasih 1 dia Q3, Q6 dikasih 1, Q3 juga. Ternyata masih sama ya, ini satu state yang sama kan, pasti dia terletak di satu kelas. Nah, jadi ternyata kita nggak bisa memisahkan Q1 sama Q6. Oke. Nah, jadi kalian sebenarnya cukup mengecek Q6 dengan salah satu yang sudah ada di kelas ini gitu ya. Nah, itu pasti nanti akan berakibat dia juga akan berelasi dengan anggota kelas yang lainnya yang sudah ada di kelas ini. Nah, jadi dengan ini kita sudah bisa memastikan Q6 ini juga akan masih terletak di kelas yang ini ya. Jadi ini Q6 di sini. Oke. Dan ternyata pada langkah 1 itu kelas yang isinya 4 state ini itu tidak ada yang memecah gitu ya, tidak ada yang keluar. Nah, jadi ini kita tutup kelasnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba di kelas yang ini ya, yang isinya Q3 sama Q4. Nah, mungkin apakah Q3 sama Q4-nya akan berpisah kelas? Nah, ini kita lihat. Pertama kita tuliskan dulu satu anggota yang ada di sini, yaitu Q3 ya. Karena kan ya minimal kita akan mengisi kelas ini dengan Q3. Nah, sekarang tugasnya adalah mengecek apakah Q3 ini sama Q4 ini akan berpisah kelas atau masih sama ya kelasnya di sini. Kita lihat di tabel transisinya. Di sini ada Q3, ini ada Q4. Nah, kalau Q3 dikasih 0, ini ada di nilainya sama dengan Q3 ya. Q3 dikasih 0 sama dengan Q3. Nah, kalau Q4 dikasih 0, nilainya sama dengan Q2 nih. Nah, ternyata hasil pemetaan kalau misalnya dikasih 0 ini, satunya Q3, satunya Q2. Kalau berdasarkan langkah sebelumnya, Q3 itu ada di kelas yang ini kan, kalau Q2 itu di kelas yang ini. Nah, ternyata dia terletak di kelas yang berbeda. Nah, jadi kita sudah punya alasan nih untuk memisahkan si Q3 dengan Q4. Karena kalau Q3 dikasih 0, itu letaknya di kelas yang ini, sementara kalau Q4 dikasih 0, itu letaknya di kelas yang ini ya, udah beda kelas gitu, hasil pemetaannya. Nah, berarti kita akan memisahkan si Q4 dengan
Q3-nya. Nah, jadi si Q4-nya itu tidak bergabung lagi dengan Q3 di kelas ini. Jadi kita buat kelas baru di sini, Q4. Nah, karena sudah tidak ada anggota yang lain ya kan, ini kita tutup aja kelasnya. Ini jadi Q3 isinya Q3 sendiri, Q4-nya juga dia sendiri gitu. Nah, kenapa kita tidak perlu mengecek simbol satunya? Karena minimal kalau kita sudah menemukan satu simbol yang hasil pemetaannya itu berbeda kelas gitu, berdasarkan langkah sebelumnya gitu ya. Nah, itu sudah cukup jadi alasan untuk memisahkan si dua state ini ya, Q3 dengan Q4. Jadi cukup menemukan satu simbol saja gitu ya. Jadi kalau ada minimal satu kolom ini kan, satu simbol ya, yang tadi. Oke, itu sudah cukup untuk memisahkan ini. Nah, sekarang kita coba di langkah selanjutnya ya. Jadi ini memang step by step-nya ya, secara induksi ya. Jadi di langkah yang kedua, oke, nah kita coba lagi nih dari Q1 ya. Q1 ini sekarang kita bandingkan lagi sama Q2. Nah, jadi kita tandai di sini Q1 dengan Q2. Oke. Q1 kalau dikasih 0 hasilnya adalah Q2, Q2 dikasih 0 hasilnya adalah Q1. Nah, masih terletak di kelas yang sama berdasarkan langkah sebelumnya, yaitu di langkah 1 ini ya. Jadi kita ngelihat kelasnya itu di langkah 1 sekarang. Masih ada di kelas yang sama, jadi kita tidak bisa memisahkan Q1 dengan Q2. Nah, sekarang kita lihat di simbol 1. Q1 kalau dikasih 1 adalah Q3. Nah, kalau misalkan Q2 dikasih 1 adalah Q4. Nah, Q3 dengan Q4 kalau berdasarkan langkah sebelumnya itu terletak di kelas yang berbeda ya. Nah, ini sudah mulai berbeda nih di langkah ini. Q3 dengan Q4-nya ya. Artinya ini kita sudah menemukan alasan untuk memisahkan Q1 sama Q2. Karena ini tadi kalau dikasih 1 satunya ada di kelas ini, yang satunya itu ada di kelas yang ini ya, berbeda kelas. Nah, artinya kita sudah bisa memisahkan si Q1 dengan Q2. Jadi kita tuliskan, kita buka kelas baru di sini. Nah, isinya adalah Q2. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi sudah berpisah nih Q1 dengan Q2-nya. Nah, selanjutnya kita cek nih Q1 dengan Q5 ya. Nah, karena kita akan mengecek kira-kira Q5 ini masih bersama Q1 atau tidak ya. Nah, kita akan cek Q1 dengan Q5. Nah, kalau misalkan Q1 dikasih 0, itu hasilnya Q2. Kalau Q5 dikasih 0, hasilnya adalah Q5 ya. Dan Q2 dengan Q5, kalau berdasarkan langkah sebelumnya, itu ini ya, masih terletak di satu kelas ya. Oke, berarti kita belum menemukan alasan untuk memisahkan Q1 dengan Q5. Nah, sekarang kita lihat di simbol satunya. Kalau Q1 dikasih 1, itu hasilnya Q3. Kalau Q5 dikasih 1, hasilnya Q3 juga ya. Tentunya ini sama ya, masih terletak di satu kelas yang sama juga. Artinya, Q1 dan Q5 itu masih belum berpisah kelas di sini, jadi masih di sini Q5-nya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat Q6 ya. Q6-nya ini tadi ini Q5. Nah, sekarang tinggal kita lihat Q6. Apakah dia akan bergabung dengan Q1 dengan Q5 juga atau harus berpisah kelas. Nah, kita lihat. Nah, ini kalian membandingkannya bisa dengan Q5 atau juga bisa dengan Q1 juga ya. Yang penting kan Q6-nya akan kita bandingkan dengan salah satu yang ada di kelas ini gitu. Itu nanti akan sama aja. Ini Q1 ya, kita coba bandingkan dengan Q6. Nah, Q1 kalau dikasih 0, dia akan ke Q2. Nah, Q1 dikasih 0, dia akan ke Q5 ya. Oh, ternyata di sini masih sama ya kalau berdasarkan langkah sebelumnya nih. Oke ya. Nah, berarti belum jadi alasan untuk memisahkan itu ya. Nah, sekarang kalau dikasih 1.
Q1 dikasih 1 adalah Q3. Q6 dikasih 1 itu Q3 juga. Nah, dia masih terletak di satu kelas yang sama. Nah, jadi kita Q6 ini kita nggak bisa memisahkan dari Q1. Artinya dia juga tidak akan berpisah dengan Q5 ya, karena terletak di ekuivalen kelas yang ini. Nah, jadi kita tuliskan Q6 di sini. Oke. Dan ini sudah tidak ada anggota yang lain lagi kan? Ya, jadi Q6 itu kita tulis di sini. Ini kita tutup kelasnya dan akhirnya sudah seperti ini. Oke, dan untuk ini, untuk Q3 sama Q4 ya, karena dia sudah sendiri, ya kita nggak bisa memecahkan lagi kan. Ini tinggal Q3 aja kita tulis seperti ini. Terus ini Q4 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga itu hasilnya ya sama ya dengan yang sebentar. Dengan yang di sini nih. Nah, ini kan sudah sendiri-sendiri. Oke. Nah, tapi kita perlu lanjutkan lagi ya langkahnya ini sampai tidak terbentuk kelas yang baru lagi. Nah, contoh ya. Kita lanjutkan sampai ke langkah 3 misalkan di sini. Oke, di langkah 3 sekarang kita tinggal fokus ke kelas yang ini saja ya, 156. Jadi nanti kita tinggal tuliskan lagi aja yang 2, 3, 4 tanpa perlu pengecekan. Nah, sekarang Q1 ya, kita akan bandingkan dengan Q5. Apakah dia akan berpisah atau tidak di sini. Q1 ini kalau dengan Q5 ya, kita bandingkan. Q1 dikasih 0, dia Q2. Q1 dikasih 0, dia Q5. Nah, Q2 dengan Q5 itu terletak di kelas yang sama atau tidak di langkah sebelumnya. Berarti di langkah 2. Nah, ternyata ini terletak di kelas yang berbeda ya. Q5-nya itu ada di sini ya. Ini kan hasil dari itu tadi. Terus Q2 ini ada di sini. Nah, itu berbeda kelas. Nah, jadi kita sudah cukup punya alasan untuk memisahkan Q1 dengan Q5. Karena Q1 kalau dikasih 0 hasilnya ada di kelas sini ya, yaitu Q2. Terus kalau Q5 dikasih 0 hasilnya ada di kelas yang ini, yaitu Q5 sendiri juga yang tadi ya. Nah, jadi kita akan pisahkan Q1 dengan Q5 ya. Jadi kita buka kelas baru nih, kita buka kelas baru di sini. Isinya Q5, oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal Q6 nih. Q6-nya kita coba bandingkan dengan Q1 ya, dengan ini. Jadi Q1 dengan Q6 ini kira-kira akan berpisah kelas atau tidak gitu ya. Nah, kita coba di sini Q1, ini Q6. Q1 dikasih 0 dia ke Q2, Q6 dikasih 0 ke Q5 ya. Oke, nah Q2 itu letaknya di kelas yang ini, Q5 itu letaknya di kelas yang ini. Ternyata berbeda kelas. Kalau berbeda kelas, berarti Q6-nya itu harus kita pisahkan sama Q1 ya. Kita pisahkan dari Q1, Q6-nya. Nah, jadi Q6-nya itu sudah tidak mungkin dituliskan di sini lagi. Nah, tetapi apakah Q6-nya itu akan satu kelas juga dengan Q5? Nah, kita harus cek juga ternyata. Jadi kalau misalkan Q6 ini tidak satu kelas dengan Q1, itu kan belum tentu ya Q6-nya akan satu kelas dengan Q5 ya. Nah, jadi kita meskipun kalau di langkah yang 2 ini kan dia pasti seperti itu ya. Kalau Q6-nya satu kelas dengan Q1 dan Q1-nya satu kelas dengan Q5, pasti Q6-nya satu kelas dengan Q5 gitu ya. Itu karena relasinya ekuivalen. Nah, tapi kalau untuk mengecek relasi mengecek hubungan dia tidak satu kelas, nah itu tidak bisa secara transitif gitu. Nah, jadi contohnya Q6 dia ini misalkan Q1 tidak berteman dengan Q5, terus Q6 tidak berteman dengan Q1. Nah, kan belum tentu Q6-nya juga tidak berteman dengan Q5 gitu ya. Jadi kita perlu cek lagi. Nah, ini kita bandingkan Q5 dengan Q6. Di sini dengan ini ya. Nah,
Q5 kalau dikasih 0 dia Q5, terus Q6 dikasih 0 itu Q5 juga ya, sama. Nah, jadi belum bisa jadi alasan untuk memisahkan Q5 dengan Q6. Terus kita coba di yang simbol satunya. Q5 dikasih 1 sama dengan Q3, Q6 dikasih 1 sama dengan Q3 ya. Sama ya. Tentunya dia di satu kelas juga karena sama. Nah, jadi kita untuk semua simbol sudah kita cek, ternyata Q5 dan Q6-nya itu tidak bisa berpisah gitu. Jadi dia terletaknya di satu kelas. Nah, jadi Q6-nya kita tulis di sini. Oke. Dan karena sudah tidak ada state lagi ya, yang kita tutup kelasnya di sini. Oke, ini sini. Terus kita tuliskan yang ini yang sudah sendiri-sendiri. Ada Q2, ada Q3, terus ada Q4 ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini langkahnya kita harus teruskan dulu sampai tidak terbentuk kelas yang baru lagi. Nah, kita tuliskan di sini ya langkah 4. Nah, tapi kita mengeceknya cukup ini ya, kelas-kelas yang isinya itu tidak satu anggota ya, jadi lebih dari satu. Kalau dia isinya sudah sendiri seperti ini kan kita nggak perlu ini ya mengecek ya, karena sudah tidak bisa dipisahkan dengan apa lagi gitu kan. Nah, kita sekarang cek yang ini, Q5 dengan Q6 apakah dia akan dipisahkan atau tidak gitu ya di langkah yang ini. Jadi di sini Q5 ya, kita akan cek, kita bandingkan dengan Q6 ya ini. Q5 ya, kalau dikasih 0 dia ke Q5, kalau dikasih Q6 kalau dikasih 0 ke Q5 juga ya. Berarti sama, masih satu kelas. Karena ya sama kan hasilnya. Jadi belum cukup alasan. Tapi kita coba ke simbol satunya ya, siapa tahu berpisah. Q5 kalau dikasih 1 ternyata ke Q3. Kalau dikasih Q6 dikasih 1 ke Q3 juga ya, sama ya. Nah, berarti untuk semua simbolnya Q5 dan Q6 itu di tahap ini itu tidak terpisah ya. Jadi masih di sini juga gitu. Nah, jadi kita tuliskan Q6. Dan sudah tidak ada simbol lagi, tidak ada state lagi, jadi kita tutup kelasnya. Terus ini kita tuliskan yang lainnya yang sudah satu anggota ya di kelasnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari langkah yang terakhir ini dengan langkah yang sebelumnya ini tidak ada perbedaan ya. Ya, di langkah 3 ini kan partisinya sama dengan yang di langkah 4 ya. Jadi tidak terbentuk kelas yang baru. Nah, artinya ini sudah finalnya gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu pemecahan kelasnya itu sudah berhenti di sini. Nah, jadi kita sudah menemukan partisi dari state DFA-nya ya ke dalam kelas-kelas ekuivalen. Nah, jadi ternyata Q5 sama Q6 itu terletak di satu kelas ekuivalen yang sama. Sementara state-state lainnya itu sendirian gitu ya di kelas ekuivalennya masing-masing gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah mendapatkan itu, nah itu kan seperti yang ini ya, seperti yang ditulis di sini ya. Tidak ada perubahan, maka berhenti gitu. Nah, kalian baru sekarang boleh kasih nama gitu ya untuk setiap himpunan kelas-kelasnya ini. Oh, kenapa ada yang bertanya? Asia, kenapa? Oh, oke. HP-nya lowbat ya. Oke, mungkin nanti bisa lihat dari ini ya, record-nya nanti. Tapi coba coba dulu mungkin kalau ada device yang lain. Oke. Nah, sekarang kita ini ya, apa yang dilakukan setelah mendapatkan partisi yang seperti ini. Jadi kita bisa beri nama ini, beri nama himpunannya dengan nama kelasnya ya. Ini kita beri nama C1, ini kita beri nama C2, ini kita beri nama C3, ini C4, ini C5 gitu ya. Mungkin dengan yang di slide agak berbeda ya namanya, tapi nggak masalah, itu hanya penamaan saja. Indeksnya saja ya.
Nah, sekarang kita sudah beri nama ini kan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita coba gambar diagram transisinya dari hasil minimasinya. Oke, mungkin kita bisa gambarkan di bawahnya saja ya, sini. Oke, nah tadi kita punya kelas ini ya, C1, C2, C3, C4, C5. Nah, ini akan menjadi state-state di DFA yang sudah diminimalkan gitu. Nah, yang menjadi initial state-nya itu kira-kira yang mana? Nah, ini tentunya kelas yang memuat initial state dari DFA yang sebelum diminimalkan yang tadi ya. Nah, tadi kan DFA yang sebelum diminimalkan itu initial state-nya adalah Q1. Nah, berarti kita cari mana kelas yang memuat Q1. Nah, ternyata di C1 ya. Nah, itu berarti yang akan menjadi initial state-nya. Nah, jadi di sini kita tuliskan C1 ya. C1, oke, ini adalah initial state. Oke, kita mulai dari sini. Nah, sekarang kita harus membuatnya jadi DFA kan tentunya. Jadi kita coba berikan simbol gitu ya dari state ini, C1. Jadi kalau C1 dikasih simbol 0, dia akan kemana saja. Nah, kebetulan kan di sini isinya dari C1 kan hanya Q1 ya. Ya, berarti kita lihat aja. Q1 kalau dikasih 0 ini kemana saja. Oh, ternyata ya ke Q2 ini ya. Dan Q2 ini itu letaknya ada di kelas yang mana? Ada di kelas C3. Nah, berarti C1 kalau dikasih 0 itu akan berpindah ke C3 gitu. Nah, jadi ini dikasih 0, dia akan berpindah ke C3. Oke, seperti ini. Nah, ini kan C1-nya isinya cuma Q1 ya, jadi kita lebih ini ya, lebih jelas gitu, lebih mudah untuk memetakannya. Nah, sekarang kalau C1 itu diberikan 1 ya, diberikan simbol 1. Jadi Q1 ini dikasih 1 ke Q3. Q3 itu letaknya ada di kelas mana? Ada di C4. Nah, berarti kita gambarkan transisinya. Kalau C1 dikasih 1, dia akan ke C4. Di sini misalkan. C4, oke. Nah, sini ya. Nah, kita sudah mengeluarkan 0 dan 1 dari C1. Nah, sekarang kita coba dari C3 nih. C3 kita kasih 0. Nah, berarti Q2 kalau dikasih 0 dia ke Q1. Nah, Q1 itu ada di kelasnya C1. Oke, berarti dari C3 ya, di sini tadi ya. Itu kalau misalkan dikasih 0, dia kembali ke C1. Oke, berarti dari sini dia ke sini. 0 ya. Nah, 0. Nah, selanjutnya, kalau C3 dikasih 1, dia kemana? C3 ini kan isinya Q2. Q2 ini kalau dikasih 1, dia ke Q4. Nah, Q4 ini itu letaknya ada di C5. Nah, berarti kita buat C5-nya dulu ya. Dari C3, itu nanti kita akan bawa ke C5 ya, kalau dia diberikan 1. Nah, ini C5-nya di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang C3-nya sudah mengeluarkan 0 dan 1 ya. Nah, sekarang kita cek C4-nya. C4 ini, ya ini isinya adalah Q3. Kalau kita lihat di tabel transisi, Q3 dikasih 0, dia ke Q3 sendiri. Artinya dia looping ya. Nah, jadi kalau dikasih 0, dia looping di Q3. Artinya ya looping di C4-nya ya, di himpunan kelas C4. Di kelas C4. Jadi di sini kita kasih looping 0 ya. Ya, 0. Terus kalau misalkan C4 ini ya, yang isinya Q3 ini kita kasih 1, dia kemana? Q3 dikasih 1, dia ke Q4. Nah, Q4 ini lokasinya ada di kelas C5. Nah, berarti kelas C5 itu di sini. Nah, jadi kalau dari C4 dikasih 1, dia akan ke C5 di sini. Nah, seperti itu. Nah,
Nah, sekarang dari C4 ini sudah mengeluarkan semua simbolnya ya, 0 dan 1 sudah. Oke, nah sekarang kita berpindah ke C5 nih. C5 ini gimana nih C5? C5 itu isinya ada 2 ya. Ada Q5 sama Q6. Nah, kita harus cek dua-duanya nih. Q5 kalau dikasih 0 dia Q5 juga. Nah, terus kalau Q6 dikasih 0 Q5 juga ya. Kebetulan dia sama ya. Jadi kalau kebetulan sama ya kamu tinggal cari aja kelas yang isinya itu ada Q5-nya. Nah, berarti kelas apa? Kelas C2 ya, yang ada Q5 ya. Nah, jadi C5 kalau dia dikasih 0 dia akan ke C5 itu tadi salah ya, salah ngambil ini, salah ngambil kelas tadi. Kan kita mau ngecek C5 ya. C5 itu isinya Q4. Nah, Q4 ini kalau dia dikasih 0 dia ke Q2. Oke, salah tadi. Jadi C5 dikasih 0 ke Q2, Q2-nya itu ada di C3. Oke. Oke, ini salah tadi. Mana tadi? Di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita ngeceknya C5 dulu ya. C5. Nah, C5 ini kalau dikasih 1 dia kemana? Nah, jadi sama saja seperti Q4, kalau dikasih 1 dia ke Q3. Q3 itu ada di C4. Nah, oke, di sini berarti ya. Nah, berarti ini kasih 1, sebentar. Kalau dikasih 1 dia ke sini. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa juga mau mengecek C2 ya, yang belum ada di sini. Misalkan kita tuliskan aja di sini ada C2 gitu. Nah, C2 itu kan tadi anggotanya ada 2 ya, ada Q5 sama Q6. Q5 kalau dikasih 0 dia ke Q5, Q6 dikasih 0 dia ke Q5 juga ya. Nah, kalau ini kan kebetulan sama ya. Nah, jadi kamu tinggal cari aja kelas yang isinya Q5 saja. Q5 ini ya. Itu ada di mana? Di ya C2 juga ya. Berarti dia looping gitu dari C2 ke C2. Dari C2 ke C2 looping gitu. Kasih 0. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan hasilnya itu beda gitu ya. Q5 dikasih 0 itu Q5, misalkan Q6 dikasih 0 itu misalkan Q6 gitu ya. Nah, berarti kalian cari himpunan yang isinya itu ada Q5 dan Q6-nya juga gitu ya. Nah, ini kebetulan kan ya sama ya di sini juga ya. Tapi harusnya sih kalau misalkan seperti itu nggak mungkin letaknya di 2 kelas berbeda hasil dari pemetaan satu simbolnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia terletak di 2 kelas yang berbeda, berarti langkah ini nih sebenarnya belum selesai kalau seperti itu ya. Nah, jadi pasti harus bisa dipecah lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia benar-benar langkahnya itu sudah berakhir di sini, pasti nanti hasil pemetaannya ini terletak di satu kelas yang sama pasti. Gitu. Ya, nah jadi ini tadi dari C2 dikasih 0 ke dirinya sendiri. Nah, sekarang dari C2 kalau dikasih 1 dia kemana? Nah, berarti yang ini kan, Q5 dikasih 1, Q3, Q6 dikasih 1, Q3. Nah, kelas yang ada Q3-nya, yaitu C4. Oke, berarti di sini ya. Dari C2 dikasih 1, dia ke sini ya. Nah, sini. Oke, ini 1. Nah, itu. Oke, nah sekarang kita lihat mana yang menjadi final state. Nah, yang menjadi final state itu adalah setiap kelas yang memuat semua final state yang ada di sini. Ya, bukan semua ya, tapi salah satu gitu ya. Oke, jadi misalkan di sini ada kelas yang isinya Q3. Nah, karena Q3-nya ini kan final state ya. Ya, berarti C4-nya ini akan menjadi final state juga ya di sini. Terus ada C5 ya. C5 itu isinya Q4. Q4-nya ini kan final state ya. Berarti C5 ini juga final state. Berarti ada 2 ya. C4 sama C5.
C4 dan C5 ini akan menjadi final state di sini. Ini C5 ya. C5 ini final state, C4 ini final state juga nih. Nah, gitulah pokoknya. Jadi final state-nya ada 2. Oke. Nah, untuk ini kita sudah meminimalkan jumlah state-nya. Kalau kalian lihat di sini kan jumlah state-nya itu awal mulanya kan ada 6 ya. Tapi setelah kita minimalkan ternyata menjadi ada 5 gitu. Jadi kita meminimalkan dari jumlah state-nya. Tapi kita juga bisa meminimalkan dari apa? Dari banyaknya transisi gitu. Atau kita bisa lebih lanjut meminimalkan jumlah state dengan melihat apakah state itu bisa dijangkau dari initial state atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini ada state C2 yang tidak bisa dijangkau dari C1 gitu ya. Kan tidak ada transisi ya yang bisa berjalan menuju ke C2 ya. Nah, artinya ini C2 ini bisa kita hapus. Nah, bisa kita hapus. Jadi kita bisa mengurangi lagi gitu jumlah state-nya dan transisinya juga. Oke. Atau sebenarnya ketika tadi sudah sampai di tahap ini, kalian juga bisa sih stop gitu. Jadi tidak melanjutkan mengecek C2-nya gitu. Karena cukup sampai sini itu semua state-nya sudah mengeluarkan semua simbolnya ya. Ini C1 sudah mengeluarkan 01, C3 juga seperti itu, C5 juga sudah ya, 01 ke sini, C4 juga sudah. Artinya sampai sini itu juga sudah benar ya, sudah bentuk DFA minimalnya gitu. Nah, tinggal tadi menentukan final state-nya di mana gitu. Nah, seandainya C2 itu sebenarnya ya, misalkan dia memuat final state juga gitu. Nah, itu tetap aja bisa kita hapus. Nah, jadi kita final state-nya cuma sampai sini saja gitu. Nah, jadi memungkinkan juga suatu kelas yang sebenarnya dia akan menjadi final state, tapi karena dia tidak terjangkau gitu ya dari initial state, dia bisa kita hapus juga gitu pada akhirnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi inilah bentuk DFA yang sudah diminimalkan gitu. Nah, jadi yang awal mulanya ada 6 state, di sini ternyata tinggal 4 gitu ya. Boleh diulang nggak Pak untuk menentukan final state? Oke. Nah, jadi menentukan final state itu kita bisa lihat dari isi dari kelasnya. Oke. Di sini ada kelas C1, C3, C4, C5. Nah, kita lihat nih, C1 ini isinya ada nggak yang merupakan final state di DFA yang belum diminimalkan. Nah, C1 ini kan isinya Q1 ya. Q1 ini kan bukan final state kan. Nah, otomatis C1-nya juga bukan final state gitu. Nah, sekarang kita cek di C2. Nah, C2 ini isinya Q5 sama Q6. Tapi sebenarnya di sini C2-nya kita sudah tidak lanjutkan ya. Jadi ya nggak masalah sih kalau misalkan nggak mau kita cek juga. Tapi kalau misalkan mau kita cek, ya lihat dari sini aja. Dari tabelnya ya. Q5 sama Q6 itu nggak ada final state. Jadi kita nggak jadikan ini sebagai final state ya, C2-nya. Nah, seandainya C2 ini salah satu dari Q5 atau Q6-nya ini adalah final state, misalkan gitu ya. Nah, berarti kita akan jadikan C2-nya sebagai final state, karena dia memuat salah satu salah satu final state di tahap yang sebelum diminimalkan. Nah, sekarang kita coba cek C3 nih. Nah, C3 isinya kan Q2. Q2-nya ini bukan final state, nah jadi C3-nya bukan final state. Nah, sekarang cek C4. C4 ini isinya adalah Q3. Nah, Q3-nya ini kalau lihat di tabel transisi tadi itu adalah final state ya. Di sini. Jadi Q4-nya ini juga akan menjadi final state di sini. Jadi kita tandai di sini sebagai final state. Kemudian cek C5. C5 ini isinya adalah Q4. Q4 ini kalau kita lihat di tabel transisi yang sebelumnya ini tadi, ini adalah final state ya. Nah, jadi C5-nya juga final state gitu. Jadi kita punya dua final state ya.
seperti ini. Dan ini sudah bentuk minimalnya. Gitu ya. Gimana? Sudah jelas ya? Oke. Oke, sudah jelas sepertinya. Nah, jadi itu sudah bentuk minimalnya ya. Nah, ini ya. Ini cara membangun M aksennya itu step-step yang kita lakukan tadi ya. Mengecek apakah dari sini C1 ini kalau dikasih 0 dia kemana gitu ya. Itu penjelasan yang ini. Mungkin di sini indeksnya berbeda ya, nggak masalah. Jadi, kalau di sini kan yang dihapus kan ini ya, C5 sehingga state-nya itu C1, C2, C3, C4. Nah, tapi kalau yang tadi saya tulis di sini, yang dihilangkan itu C2. Sebenarnya itu hanya penamaan saja, karena kita ada perbedaan di bagian penamaan kelas ekuivalennya. Itu nggak masalah ya, yang penting kan gambar transisinya benar dan, transisinya, perpindahannya benar juga gitu ya, final state-nya juga benar. Oke, jadi ini, hasil akhir kita ya dari minimasi DFA. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, Nata sudah jelas ya. Nah, gitu. Jadi itu cara meminimalkannya. Nah, sekarang ini ya, kalau kita cek lagi tadi, tahapannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita punya diagram transisi, kita ingin meminimalkan DFA ini gitu ya, ini diagram transisi DFA. Nah, cara paling mudahnya pertama itu kamu bentuk diagram, bentuk tabel transisinya dulu di sini. Jadi kamu buat tabelnya, ini, state-state-nya dituliskan di sini, terus semua alfabetnya, semua simbol alfabetnya juga dituliskan ya, 0, 1. Kalau misalkan ada 3 gitu, 0, 1, 2 itu juga harus dibuat semuanya. Oke, terus, tandai mana yang jadi initial state ya, di sini ada Q1 gitu, dan tandai juga mana saja yang menjadi final state ya, Q3 sama Q4 gitu misalkan. Terus ini tuliskan hasil transisinya ya, sesuai dengan diagram, ini dituliskan di tabel. Selanjutnya tadi langkah untuk, memecah kelas-kelasnya. Berarti kan kita perlu menentukan, tahap basisnya gitu ya, tahap basis atau langkah 0, membentuk kelas awal mulanya seperti apa. Jadi awal mulanya itu kita bagi 2, yaitu kelas yang bukan final state dan kelas yang merupakan final state. Jadi pasti di langkah awal itu ada 2 kelas, ya di langkah 0 itu ada 2 kelas. Kelas yang bukan final state dan kelas final state. Ya, bisa kita lihat dari ini ya, dari yang, tabel ini gitu. Nah, terus langkah berikutnya, itu kita lakukan, eee, pemecahan kelas gitu. Jadi, apakah kelas ini tuh akan kita pecah-pecah gitu kelasnya. Jadi, apakah akan terbentuk kelas yang baru. Nah, caranya tadi ya, mengecek, perbandingan 2 state yang ada di dalam kelas itu. Nah, caranya tadi juga ya sudah dilihat di sini. Kalau kita mau ngecek Q1 sama Q2 ini apakah berpisah atau tidak, kita lihat, minimal kalau kita menemukan satu simbol yang hasil pemetaannya itu ternyata terletak di kelas yang berbeda ya, di tahap yang sebelumnya, maka Q1 dengan Q2 itu akan berpisah kelas. Nah, jadi terbentuk kelas yang baru nantinya. Dan seterusnya itu kita cek sampai, langkah di mana tidak menemukan kelas yang baru lagi. Nah, jadi sampai ada langkah yang sama gitu ya dengan langkah sebelumnya. Nah, ini kan langkah 4 itu sama dengan langkah 3 ya hasilnya ya. Nah, berarti kita stop sampai sini, terus barulah kita kasih nama setiap kelasnya. Ini C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Ini nggak masalah kalau misalkan, nanti pada akhirnya itu akan ada kelas yang dihapus gitu ya. Jadi yang penting kita beri nama dulu. Nah, kalau sudah baru kita gambar diagram transisi DFA yang baru, yang sudah diminimalkan. Tentunya kita mulai dari kelas yang memuat initial state ya, sebagai initial state juga kelas tersebut gitu. Jadi contohnya di sini kelas C1. Nah, terus kita cek nih, kalau misalkan dikasih 0, dia akan berpindah ke kelas yang mana. Caranya kita bisa meninjau dari isi kelas tersebut ya. Kalau misalkan C1 di sini isinya kan Q1, ya kita lihat aja. Q1 dikasih 0, dia hasilnya Q2.
Nah, Q2-nya ini terletak di kelas yang mana? Ternyata di kelas C3. Akibatnya C1 kalau dikasih 0, dia berpindah ke C3 gitu ya. Dan seterusnya ya, kalau dikasih 1 dia kemana gitu ya, dan seterusnya. Sampai di sini setiap state-nya itu sudah mengeluarkan 0 dan 1 gitu ya, untuk semua simbolnya. Dan misalkan ada kelas yang belum digambarkan atau belum disebutkan, ya artinya kelas itu tidak terjangkau dari C1 gitu, tidak terjangkau dari initial state. Jadi kita nggak perlu menggambarkannya, itu nggak masalah. Ya, jadi secara otomatis C2 ini akan terhapus gitu ya, karena kita tidak menggambarkannya, karena tidak terjangkau dari C1 gitu. Nah, jadi inilah hasil dari minimasi DFA gitu.